Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 110. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang di dalam ruangan ini juga terdiam mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Karena nada bicara Xiaoyan seolah-olah tidak menyukai teknik Do tahap Yi tingkat lanjutan. Dan sepertinya dia bahkan tidak terlalu memikirkan tentang tahap Yi tingkat dasar. Ini pun membuat mereka hanya bisa diam saja. King Haoran menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adikku Xiaoyan, titik awalnya memang terlalu tinggi. Jadi semua orang tidak perlu terkejut seperti itu. Xiaoyan yang mendengarkan omelan dari Xiaoyao melihat semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Dan akhirnya Xiaoyan menyadari karena mereka tidak memahami situasi dari benua Dodi. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan malu-malu sambil berkata, bukankah ini karena provokasi dari kakak Zeni? Dia telah menggunakan teknik Do tahap Si tingkat lanjutan ketika dirinya bertarung pada saat itu. Jadi aku cukup tertarik dengan tekniknya. Xiaoyao kemudian berkata dengan nada suara yang cukup keras, Xiaoyan, kau membandingkan dirimu dengan Nona Zeni? Coba tanyakan pada siapapun yang ada di seluruh benua Dodi, berapa banyak yang bisa dibandingkan dengan Nona Zeni? Kata-kata Xiaoyao membuat Zeni cukup malu dan kemudian Xiaoyan tiba-tiba saja berbicara. Aku baru berada di kekuatan puncak bintang 3 Dodi dan sebagian besar teknik Do milikku adalah tahap Si tingkat menengah. Ucapan dari Xiaoyan tidak ada yang berani membantahnya dan sebaliknya Xiaozan tiba-tiba saja berkata dengan lembut, bagaimana bisa diri kita semuanya dibandingkan dengan dirimu wahai Tuan Muda Xiaoyan? Karena kau sebenarnya bukan manusia, kau adalah monster. Mendengarkan kata-kata dari Xiaozan, semua orang tertawa terbahak, termasuk Zeni dan King Mu'er juga tertawa sampai dia jatuh ke pelukan dari King Haoran. Xiaoyan terlihat sangat bingung dan kemudian dia bertanya pada King Haoran, kakak Haoran, lalu teknik tahap Si tingkat menengah yang kau berikan pada Xiaoqi waktu itu, bukankah sebenarnya? Sebelum Xiaoyan menyelesaikan pertanyaannya, King Haoran mengangkat tangan untuk menghentikan Xiaoyan dan kemudian Haoran berkata, saudaraku, aku tahu apa yang akan kau katakan. Dan bisakah teknik Do tahap Si tingkat menengah dibandingkan dengan kau mempertaruhkan nyawamu untuk memberikan pada diriku token iblis darah dan juga cincin iblis darah? Tolong jangan sebutkan itu lagi. Aku merasa malu jika memikirkannya. Apabila bukan karena kemunduran dari ras iblis kita, bagaimana mungkin aku hanya memberikan teknik Do tahap Si tingkat menengah kepada adik iparku? Hal ini sungguh sangat sayangkan. Xiaoyao melihat pada Xiaoyan dan juga King Haoran penuh keraguan. Lalu dia berkata, adik ipar? Apakah Xiaoqi yang kalian maksud adalah cucu kesayangan dari Xiaoli? Xiaoyan kemudian dengan cepat memberikan penjelasan kepada Xiaoyao. Oh ya, lupa leluhur, aku tidak memberitahukan pada dirimu tentang hal ini. Pada saat itu klan iblis jiwa telah mengejarku karena membawa token iblis darah. Tetua Xiaoli dan juga tetua Xiaolong memutuskan untuk menikahkan Xiaoqi dengan diriku. Lalu kita saling melindungi di dalam pelarian. Sampai pada akhirnya kita menemukan kakak Haoran dan kemudian kakak Haoran memberikan teknik Do tahap Si tingkat menengah sebagai imbalan. Xiaoyao melirik pada Zeni dan kemudian dia berbicara, Xiaoli dan juga Xiaolong memang melakukan hal yang benar, tapi sayang sekali aku telah pergi selama bertahun-tahun dan mereka benar-benar menderita. Cucu kesayangan dari Xiaoli sekarang adalah istrimu. Xiaoyan dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Xiaoyao kemudian kembali berbicara, oh, aku mengerti. Namun semua orang di dalam tempat ini tidak tahu apa arti mengerti yang diucapkan oleh Xiaoyao. Dan ketika Xiaoyao melirik pada Zeni, tiba-tiba jantung dari Zeni berdebar dengan kencang. Dia pun dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Xiaoyan, sekarang kau sudah memiliki pemahaman umum tentang teknik Do, bukan? Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, iya,
Aku hanya punya gambaran yang kasar saja. Berikan aku beberapa saran, karena aku kurang familiar dengan kondisi pasar pelelangan saat ini. Zenny kemudian memberikan penjelasan. Teknik Dota Hapsi tingkat lanjutan merupakan suatu yang sangat langka. Bahkan jika ada, teknik ini pasti akan dimonopoli oleh kekuatan besar dan jarang muncul di dalam pasar lelang, sehingga hal itu sangat sulit untuk didapatkan. Meskipun teknik Dota Hapsi tingkat menengah kadang-kadang muncul, jumlahnya juga sangat langka. Sementara teknik Dota Hapsi tingkat dasar itu sedikit mudah ditemukan, tapi itu hanya jika dibandingkan dengan dua teknik sebelumnya, dan jumlahnya juga masih sangat sedikit. Di dalam benua Dodi, teknik Dota Hapsi merupakan sebuah teknik dalam jajaran tingkat tinggi dan sangat sulit untuk menemukan yang cocok dengan karakter seseorang dalam waktu yang singkat. Soyen pun menimpali, sesulit itukah? Pada awalnya aku berharap setidaknya kita bisa mendapatkan teknik Dota Hapsi tingkat menengah ke atas, tapi tampaknya teknik Dota Hapsi tingkat dasar saja sudah cukup. Bagaimanakah menurut kalian semuanya? Bayangan Ungu dan juga yang lainnya tetap terdiam, tapi hati mereka rasanya cukup hangat, bahkan matanya sampai berkaca-kaca. Kebaikan dari Soyen ini memang sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mereka pada akhirnya bereaksi secara serempak tanpa ragu. Kita akan mendengarkan apa yang diucapkan Tuan Muda Soyen dalam segala hal. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, lalu dengan cukup khawatir bertanya kembali pada Zenny. Apakah ada daftar teknik Do di dalam rumah lelang baru-baru ini? Zenny langsung menimpali. Aku akan mengecek, tapi aku tidak terlalu berharap. Zenny kemudian mengambil beberapa informasi terbaru tentang rumah lelang melalui sebuah bola kristal komunikasi, dan kemudian raut wajahnya sedikit berubah. Zenny berkata, seperti yang aku kira, hanya ada beberapa teknik Do tahap Yi yang sedang dilelang akhir-akhir ini. Mendapatkan teknik Do tahap Si selalu bergantung pada keberuntungan, karena teknik itu memang sangat langka. Le Shaolong kemudian menimpali. Jika kita hanya mengandalkan keberuntungan untuk menemukan di setiap rumah lelang, itu sama artinya dengan kita mencari jarum di dalam tumpukan bulu ketek. Banyak orang selalu mengandalkan rumah lelang untuk berburu harta karun, tapi dengan begitu banyaknya barang yang ada di sana, peluang untuk membeli juga sangat rendah dengan yang diinginkan. Jika kita ingin membeli teknik Do tahap Si yang sesuai dengan karakter penggunanya, kita mungkin perlu menggunakan sebuah cara lain. Soyen bertanya, cara lain? Maksudnya bagaimana? Le Shaolong kemudian mengusulkan beberapa kata. Bagaimana jika kita mengadakan sebuah lelang khusus hanya untuk teknik Do? Soyen langsung menimpali, itu adalah ide yang bagus. Dengan cara seperti ini kita bisa mengumpulkan sejumlah besar teknik Do, dan ini bisa memenuhi kebutuhan kita dalam hal kualitas, kuantitas, dan juga rentang pilihan. Shaolong, idemu benar-benar jenius. Zenny melihat pada Le Shaolong sambil memuji. Shaolong, tidak heran jika pamanku Shen Bufan begitu enggan membiarkanmu pergi bersama dengan Tuan Muda Soyen, karena kau memang sosok yang serba bisa dan juga jenius. Detik berikutnya Soyen berkata, ide ini memang sangat bagus, tapi bisakah kita mengumpulkan begitu banyak teknik Do? Itu yang pasti akan menjadi masalahnya. Zenny kemudian berkata, Tuan Muda Soyen, kau tidak perlu khawatir dalam hal ini. Dengan kemampuan aliansi bisnis, tidak ada yang tidak bisa untuk dilakukan. King Haoran menganggukkan kepalanya setuju. Memang benar apa kata Nona Zenny. Dengan pengaruh aliansi bisnis, mereka mungkin bisa mempersiapkan segalanya dalam waktu singkat, karena ini adalah pertama kalinya lelang khusus dalam hal teknik Do. Diperkirakan pasti akan sangat ramai dan banyak peserta
akan mengikuti lelang seperti ini. Zeni sambil tersenyum ke arah Soyen. Aku akan segera mengurusnya dan memastikan bahwa ini akan menjadi acara yang meriah. Setelah itu, Zeni berdiri dari tempat duduknya dan akan meninggalkan ruangan ini. Soyen tiba-tiba saja berkata, "Kakak Zeni, tunggu dulu. Ini adalah pil permajaan. Untungnya aku tidak gagal dan berhasil memurnikan dalam percobaan pertama. Tolong berikan ini pada Kaisar Rasyao. Selain itu, aku juga berpikir jika banyak teknik Dou tingkat lanjutan yang akan benar-benar muncul, bukankah sebaiknya kita membeli sebanyak mungkin? Lagi pula kita akan memiliki banyak pasukan di masa depan dan permintaan tenaga ahli tingkat lanjutan juga akan terus meningkat. Teknik Dou tingkat tinggi akan sangat bagus." Zeni kemudian menimpali, "Kau sudah memikirkan dengan sangat hati-hati. Begini saja, setiap kekuatan sangat membutuhkan teknik Dou, terutama yang tingkat lanjutan, dan idemu ini sudah sangat tepat." Soyen, raut wajahnya tiba-tiba penuh kekhawatiran. "Namun apakah kita memiliki dana yang cukup? Teknik Dou tingkat lanjutan jelas tidak murah dan membeli dalam jumlah yang besar juga membutuhkan modal yang tidak bisa dianggap remeh. Aku khawatir dana kita tidak akan cukup." Zeni terkejut. "Kau ingin menghabiskan seluruh kekayaanmu untuk membeli teknik Dou? Bagaimana itu bisa disebut membeli sedikit lebih banyak seperti yang kau katakan?" Hao-Ran tiba-tiba saja juga berkata, "Adikku Soyen, kau jangan menakut-nakuti kakakmu ini. Sebenarnya berapa banyak yang ingin kau beli? Bahkan sampai-sampai kau merasa kekurangan dana." Soyen pun menjawabnya, "Aku juga tidak yakin. Pokoknya aku ingin membeli sebanyak mungkin. Kesempatan seperti ini jarang terjadi dan akan selalu berguna di masa depan." Hao-Ran kemudian berkata, "Membeli sebanyak mungkin? Jika kau berusaha untuk membeli sebanyak mungkin, bukankah itu artinya kau yang akan menguasai seluruh lelang kali ini?" Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengajukan pertanyaan kembali. "Aku pikir kata-kata dari kakak Hao-Ran memang benar. Lelang khusus ini pasti akan menjadi sangat gila. Tapi apakah semua orang sudah mempertimbangkan kenapa teknik Dou tingkat lanjutan yang cukup langka ini akan dilelang?" Semua orang pun saling memandang dan juga bingung alasan Soyen menanyakan hal seperti itu. Zeni dengan cepat melakukan analisa, menempatkan teknik Dou tingkat lanjutan yang dilelang. Tidak lain adalah situasinya seperti berikut. Pertama, ada kebutuhan mendesak akan uang, baik untuk melewati kesengsaraan bintang 5 Dodi. Dalam hal ini uang mungkin bisa digunakan untuk membeli baju sirah. Jika bukan bintang 7 Dodi, maka baju sirah bintang 6 Dodi juga lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Atau mungkin untuk keperluan mendesak lainnya, seperti membeli pil obat tingkat lanjutan untuk menyelamatkan nyawa. Dan pil-pil obat ini tidak berlebihan jika digunakan untuk diri sendiri ataupun keluarga. Yang ketiga, meskipun teknik Dou tingkat lanjutan penerapannya sangat rendah atau persyaratannya sangat tinggi, seperti teknik Dou kelompok yang diberikan oleh Kaisar Rasyao kepada Tuan Muda Soyen, kira-kira seperti itulah situasinya. Semua orang di dalam ruangan ini masih tidak mengerti apa maksud dari Soyen menanyakan hal seperti itu. Namun Le Shaolong, dia adalah orang yang paham. Sekarang aku tahu apa yang dimaksud Tuan Muda Soyen. Harus aku akui, pertimbangan dari Tuan Muda Soyen sangatlah jenius dan penilaiannya juga cukup akurat. King Mu'er yang tidak paham dengan ucapan dari Le Shaolong, dia pun berkata, "Kenapa kau harus bermain teka-teki seperti ini? Cepat beritahu kita semuanya. Apa maksud dari ucapan pembohong kecil Soyen ini?" Le Shaolong melirik Soyen dan kemudian Soyen pun mengedipkan matanya, membuat Le Shaolong segera berbicara. Situasi pertama seharusnya tidak biasa. Lagi pula, seseorang yang berada di bintang 4 Dodi menggunakan teknik Dou tingkat lanjutan. Umumnya mereka tidak akan tanpa latar belakang, dan masalah menukar teknik Dou dengan uang untuk membeli pil obat seperti apa yang dikatakan Nona Zeni, bahkan jika itu terjadi seharusnya sangat jarang.
Le Shaolong berhenti sejenak. Pandangan matanya melihat pada semua orang, membuat King Mu'er segera berkata, "Lanjutkan, apa analisamu berikutnya?" Le Shaolong tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Jadi sebagian besar adalah situasi kedua dan juga ketiga. Semuanya pikirkan baik-baik. Teknik Do tingkat lanjutan seperti apa yang jarang digunakan, dan setiap orang yang memiliki teknik Do tingkat lanjutan seperti ini, mereka sebagian besar pasti bisa menggunakannya. Jadi siapakah orang-orang itu? Mereka pasti tidak akan pernah berada di dalam kekuatan atau keluarga-keluarga biasa, bukan? Bagaimana? Apakah kalian semuanya paham dengan kata-kataku?" Mendengarkan hal seperti ini membuat King Mu'er dan juga yang lainnya masih tetap terdiam. Mereka seolah tidak memahami apa yang diucapkan oleh Le Shaolong. Melihat ekspresi mereka semuanya nampak begitu bingung, Le Shaolong hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian dia kembali berkata, "Sepertinya kalian masih tidak paham dengan rencana Tuan Muda Shouyen. Begini, aku sederhanakan saja. Jika Tuan Muda Shouyen membeli banyak teknik Do, maka dia akan bisa lebih mudah menarik berbagai talenta dengan kekuatan luar biasa. Dan siapa sih yang tidak menginginkan teknik Do diberikan secara cuma-cuma seperti yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Shouyen?" King Haoran tiba-tiba tertawa. "Ternyata begitu rencanamu, adikku Shouyen. Kau benar-benar sangat jenius." Xiao Yao selanjutnya berkata, "Sepertinya aku harus segera menyerahkan posisi dari pemimpin klan Xiao padamu, karena kau jauh lebih hebat daripada diriku." Shouyen melihat pada Xiao Yao dan juga King Haoran, menggelengkan kepalanya. "Leluhur, kau jangan berbicara sembarangan seperti itu. Aku benar-benar tidak siap menerima tanggung jawab seperti ini." Zenny tidak berbicara, hanya menganggukkan kepalanya, dan dia bahkan tidak kepikiran dengan rencana yang akan dilakukan oleh Shouyen. Zenny pada saat ini kemudian mulai menghitung berapa dana yang dimiliki Shouyen sekarang. Tiba-tiba saja Zenny pun berbicara, "Jika Tuan Muda Shouyen ingin membeli sebanyak mungkin teknik Do, dananya mungkin memang tidak cukup. Apalagi jika itu adalah teknik Do tahap C, tingkat menengah ke atas. Apalagi kau juga berniat untuk membeli sejumlah besar dari inti binatang iblis bintang 5 Dodi. Tapi aku memiliki sedikit saran. Bagaimana jika begini? Ketika saatnya tiba, aku mungkin akan meminjamkan sejumlah uang dari aliansi bisnis. Lagi pula, aliansi bisnis juga telah memberikanmu komisi setiap bulannya. Anggap saja itu sebagai uang muka. Dengan begitu, masalah keuangan pasti akan bisa tertutup." Shouyen tersenyum dan kemudian dia berkata, "Jika begitu mungkin aku akan merepotkan kakak Zenny. Oh ya, tolong sampaikan salamku dan juga Le Shaolong kepada Presiden Shen Bufan. Kakak Zenny, aku juga memiliki satu hal lagi yang perlu kau sampaikan." Shouyen memberikan sebuah gulungan resep kepada Zenny sambil berkata, "Mohon siapkan bahan-bahan yang aku tulis di dalam gulungan itu dan usahakan untuk menyiapkan sebanyak mungkin." Zenny mengambil gulungan dari Shouyen sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Zenny pun berbicara, "Kalian semuanya beruntung memiliki banyak waktu untuk berkultivasi, sementara aku dibebani dengan hal-hal seperti ini." Le Shaolong pun mulai menghibur Zenny. "Meskipun waktu kultivasimu relatif singkat, namun kau memiliki keunggulan dalam hal teknik Do. Jadi kau tidak akan tertinggal jauh dari kita semuanya." Zenny tersenyum sambil mengatakan, "Lihat saja dirimu. Kau saat ini menjadi orang yang bebas, bukan? Semakin kalian semuanya meningkatkan kemampuan, semakin besar bantuan yang akan diberikan kepada Tuan Muda Shouyen. Dan apakah menurutmu aku akan cemburu dengan kalian semuanya? Tentu saja tidak." Setelah berkata seperti ini, Zenny pun melambaikan telapak tangannya. Lalu dia pergi dari dalam aula besar. King Haoran melihat pada Shouyen yang kemudian dia berkata, "Aku dan juga Mu'er mungkin juga harus kembali ke dalam klan untuk mengurus beberapa urusan. Jika masih ada waktu, kita juga perlu melakukan terobosan. Jika tidak, kita semuanya
akan langsung disusul oleh para generasi muda. King Haoran segera mengajak King Mu'er meninggalkan ruangan ini untuk kembali ke dalam klan Iblis Darah. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat ke arah Le Shaolong sambil bertanya, "Senior Shaolong, bagaimanakah perkembangan dari para kandidat saat ini?" Le Shaolong pun menimpali, "Saat ini di tanganku memiliki total 23 pil hati ungu, tapi untuk kandidat sejauh ini, aku hanya mampu mengumpulkan 8 saja." Xiaoyan terkejut, "Hah? Hanya mampu mengumpulkan 8? Le Shaolong memandang Xiaoyan yang kemudian dia memberikan penjelasan. Meskipun seorang Dodi tahap puncak bintang 4 cukup sulit menahan godaan dari pil hati ungu, tapi mereka tampaknya juga memikirkan persyaratan yang aku ajukan, karena mereka tidak hanya harus setia, tapi juga harus berkarakter baik, memiliki latar belakang yang bersih, unggul dalam berbagai bakat, dan juga semua aspek lainnya. Dan terlebih lagi, mereka harus menyerahkan perjanjian darah. Bagaimanapun juga, pasukan yang akan kita bentuk ke depannya akan menjadi pasukan elit. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menarik orang. Maka dari itu, aku benar-benar melakukan seleksi dengan cara yang sangat ketat, supaya kita bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang terbaik, bukan hanya kandidat omon-omon. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menatap puas pada Le Shaolong sambil berbicara, "Shaolong, aku bangga padamu. Kau sudah melakukan hal yang benar. Kandidat omon-omon memang hanya akan menghancurkan fondasi yang telah kita buat selama ini. Dan aku juga tidak ingin memiliki pasukan yang hanya banyak berbicara, tapi tidak pandai bertindak. Karena pasukan omon-omon memang hanya pintar berkata-kata, namun tindakannya sangat bertolak belakang dengan kata-katanya itu. Aku paling tidak suka dengan pasukan omon-omon seperti ini." Le Shaolong, bayangan ungu, Xiaozhan, Nan Erming, dan juga Feng Bao hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal apa lagi yang akan dilakukan Xiaoyan untuk saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gobral Shop.